Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dimanapun kalian berada, Ustadzah harap kalian semua selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga ibadah kalian. Nah, hari ini, hari Jumat, kita kembali menjumpai materi mentoring. Materi mentoring kita hari ini tentang matinul khuluq. Sebelum mulai ke pembahasan, Ustadzah mau tanya, ada yang tahu apa itu matinul khuluq? Matinul khuluq itu adalah akhlak yang kokoh. Akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia ini harus dimiliki oleh setiap muslim, oleh setiap umat Islam. Baik dalam hablum minallah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas, hubungannya kepada sesama makhluk hidup. Nah, dalam materi akhlak mulia yang kokoh ini, kira-kira siapa yang menjadi suri tauladan kita untuk mencontoh akhlak yang mulia? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh suri tauladan yang baik untuk kita contoh akhlak mulianya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang sangat sempurna. Terkumpul pada beliau semua sifat mulia. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi sangat tepat sekali jika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik umat manusia, untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana juga dalam sabda Rasul Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, agama Islam melalui Rasul juga telah mengajarkan adab. Dengan kata lain, akhlak yang mulia kepada umatnya di segala bidang kehidupan, khususnya kehidupan sehari-hari, di rumah maupun di sekolah. Jadi, alangkah baiknya ketika kita menuntut ilmu harus juga dilandasi dengan adab dan akhlak yang baik, agar ilmu yang kita terima atau yang kita dapat akan lebih bermanfaat kelak di dunia dan di akhirat. Amin. Selanjutnya, sikap apa saja nih yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan akhlak yang mulia, yang sesuai dengan matinul khuluq? Salah satunya, yang pertama yang sudah pasti itu adalah hablum minallah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ibadah kita, sholat kita, bagaimana kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana hablum minannasnya? Bagaimana hubungan kita dengan semua makhluk hidup, dengan
orang tua, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, teman-teman kita, dan yang lain-lain. Banyak sekali yang harus diperhatikan adabnya, akhlaknya. Akhlak kita, bagaimana adab kita ketika yang pertama, ketika berbicara nih, hendaknya harus diingat kalau misalnya kita sedang berbicara dengan orang lain, hendaknya kita merendahkan suara kita atau dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak, dengan tidak suara yang keras, apalagi kepada yang lebih tua dari kita. Kemudian juga bagaimana adab kita ketika sedang bercanda, sedang bergurau. Itu juga harus diperhatikan. Kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan ketika kita sedang bercanda sama teman, sama siapapun itu. Jangan sampai niatnya bercanda tapi ternyata ada sedikit salah kata yang menyinggung lawan bicara kita, yang menyinggung teman kita. Akhirnya mereka merasa sakit hati nih dengan ucapan kita. Kalau misalnya ada ngerasa salah kata, hendaknya kita segera untuk meminta maaf. Kemudian juga adab kita ketika mau minta tolong kepada siapapun itu. Jangan mengucapkannya dengan nada tinggi yang kesannya malah seperti menyuruh. Tapi minta tolong dengan nada yang baik, yang sopan. Ucapkan kata maaf terlebih dahulu. Saya mau minta tolong, ambilkan ini, ambilkan itu. Kalau misalnya sudah selesai, kita sudah ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih karena sudah membantu kita, sudah menolong kita. Nah, itu dari segi ucapan. Bagaimana dari segi sikapnya? Ada nggak yang bisa memberikan contoh nih? Hablum minan nas dari segi sikapnya, hubungan kita kepada manusia, tetangga, saudara, teman, siapapun itu, tapi dari segi sikapnya. Contohnya nih, ketika ada teman kita atau siapapun itu sedang sakit, sebaiknya kita menjenguknya. Nah, menjenguknya ini juga harus diperhatikan. Jangan ketika menjenguk kita malah di situ bikin dia sedih. Yang harus kita lakukan adalah menghiburnya, atau lebih baik lagi membawakan makanan atau apa kue kesukaannya, atau bawa buah bisa juga. Dan yang paling penting ketika ada teman atau saudara kita yang sakit, kita harus mendoakannya semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu doa ketika menjenguk orang sakit? Doa ketika menjenguk teman yang sakit, nanti ketika lagi menjenguk teman yang sakit, dipraktekkan ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin. Contoh lainnya untuk hablum minan nas, contoh lainnya dengan memuliakan tamu. Kalau misalnya nih ada saudara atau teman jauh yang bertamu ke rumah kita, kita harus sambut dengan ramah, dengan senyum, karena senyum itu juga sebagian dari sodakoh, dari iman kita. Nah, udah kita sambut dengan ramah, dengan senyum. Apalagi nih yang harus kita lakukan kalau misalnya ada tamu yang ke rumah kita? Kita hidangkan makanan atau minuman yang ada di rumah. Nah, dengan bertamu ini juga sebagai salah satu
cara untuk menjaga silaturahmi supaya kita dengan teman kita yang jauh atau saudara kita yang jauh tidak terputus komunikasinya. Nah, itu tadi sedikit contoh dari akhlak yang mulia. Sekarang bagaimana nih cara kita untuk bisa meneguhkan akhlak yang kokoh tersebut? Bagaimana caranya supaya kita bisa menggapai atau kita bisa beristiqomah untuk selalu menjaga akhlak yang mulia tadi itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki niat dulu. Kita harus niat benar-benar di dalam hati, bismillah, karena kita mau menerapkan akhlak yang mulia. Niat kita sudah baik, insya Allah apa yang kita niatkan, apalagi niat baik ini, nanti dikasih sama Allah kemudahan untuk kita melaksanakannya. Sebagaimana juga dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dari niat. Dan setiap manusia pasti mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Jika niat kita sudah baik, niat di dalam hati dengan hati yang bersih, selanjutnya adalah dengan memulainya. Kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dengan menjaga lisan kita untuk berkata yang baik, karena kalau misalnya kita tidak bisa berkata dengan baik, maka lebih baik kita diam saja daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Falyaqul khairon aw liyasmut. Kalau misalnya kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita diam saja. Nah, yang sudah jelaskan tadi itu semua itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak salah lagi jika kita meniru dan menerapkan adab dan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu mulia sekali akhlaknya. Rasulullah yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang benar. Beliaulah yang akan memberi syafaat ketika fi yaumil akhir. Amin. Sekian materi mentoring Ustadzah pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadzah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.